Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Dua pasien positif COVID-19 di Simalungun dinyatakan sembuh. Kejari Karo musnahkan barang bukti tindak pidana. Uji coba SIGUM diikuti 4 SMA di Binjai dan di Langkat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, pasien positif COVID-19 hasil swab test di Simalungun yang telah dinyatakan sembuh kembali bertambah 2 orang per tanggal 11 Juni 2020. Kedua pasien tersebut berjenis kelamin perempuan dan langsung dipulangkan oleh petugas medis ke alamat pasien. Pasien positif COVID-19 hasil swab test di Kabupaten Simalungun yang telah dinyatakan sembuh kembali bertambah 2 orang. Sehingga total jumlah pasien sembuh COVID-19 per tanggal 11 Juni 2020 berjumlah 13 orang. Sedangkan pasien yang masih dirawat berkurang menjadi 12 orang. Setelah dinyatakan sembuh, pasien tersebut langsung diberangkatkan oleh Direktur Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19, Jan Maurisdo Purba, beserta petugas medis dari rumah sakit ke alamat pasien. Saat melakukan pemberangkatan, pasien tersebut diberi hiau sebagai tradisi untuk memberi semangat dan bentuk kesyukuran atas kesembuhan pasien. Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun Akmal Siregar menyampaikan, kedua pasien tersebut berjenis kelamin perempuan. Pasien pertama berusia 36 tahun, warga Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsong Sipangan Bolon yang telah dilakukan perawatan selama 27 hari di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19. Kemudian pasien kedua perempuan berusia 44 tahun merupakan tenaga medis warga Pematang Sidamanik yang telah dirawat selama 28 hari. Tepatnya tanggal 11 bulan 6 2020, alhamdulillah kita sudah memulangkan 2 orang pasien Simalungun, warga Simalungun yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 hasil swab. Dapat kami sampaikan keduanya berjenis kelamin perempuan, salah seorangnya merupakan tenaga medis kita yang bertugas di Dolok Pardamaian berdomisili di Pematang Sidamanik. Alhamdulillah keduanya dinyatakan sembuh dan satu orang lagi warga kita perempuan asal dari Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, masyarakat Kelurahan Parapat. Dinyatakan oleh hasil pemeriksaan swab yang keluar dinyatakan telah sembuh dari COVID. Dengan bertambahnya pasien sembuh COVID-19, dalam hal ini Ketua Gugus Tugas JR Saragih menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Dinas Kesehatan, Direktur dan para petugas medis Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 yang telah melaksanakan perawatan pasien dengan hasil yang maksimal. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Kapolres Batubara beserta komunitas sedekah Jumat berikan bantuan terhadap warga lumpuh yang rumahnya terdampak angin puting beliung. Selain itu juga menyentuh warga miskin di kawasan padat penduduk dengan memberi sembako secara door to door. Meski hujan, namun tak menyurutkan Kapolres Batubara beserta tim komunitas sedekah Jumat atau KSJ Batubara memberikan sedekah terhadap warga yang membutuhkan uluran tangan. Nilawati, wanita berusia 53 tahun, warga desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara ini pun tak kuasa menahan tangis haru saat kediamannya dikunjungi Kapolres Batubara beserta tim KSJ yang memberikan bantuan kursi roda kepada dirinya yang mengalami lumpuh selama bertahun-tahun. Tak hanya kursi roda, tim KSJ pun memberikan bantuan sembako dan seng untuk rumah korban yang terkena dampak angin puting beliung beberapa hari lalu.
Komunitas Sedekah Jumat binaan Kapolres Batubara ini juga menyalurkan bantuan sembako secara door-to-door kepada warga kurang mampu yang berada di kawasan padat penduduk. Pada hari ini kami bersama KSJ, Ketua KSJ Batubara dan pengurus inti KSJ kerjasama dengan Polres melakukan bakti sosial pada hari Jumat ini, yang mana keluarga Pak Dola yang istrinya lumpuh sudah 3 tahun. Pada hari ini kami berikan bantuan kursi roda, kemudian juga ada bantuan sembako dan juga ada bantuan seng. Kebetulan rumah ini kemarin malam kena musibah puting beliung, ya, yang mana atapnya habis semua, dan ini kita bantu seng. Kami peduli terhadap masyarakat Batubara yang memang hari ini sangat butuh bantuan. Mudah-mudahan ke depan kami bisa lebih intens lagi dan lebih paham dengan kondisi masyarakat Batubara. Diharapkan segala bantuan yang diberikan komunitas Sedekah Jumat Kabupaten Batubara ini dapat memberi manfaat terhadap warga yang membutuhkan. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, puluhan pekerja PT Waskita Karya masih diharuskan menjalani karantina oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi. Akibatnya proses pengerjaan pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Parapat terhambat. Sebanyak 32 pekerja proyek pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Parapat menjalani karantina di Gedung Training Center Kota Tebing Tinggi. Sebelumnya, para pekerja yang berasal dari Provinsi Lampung tersebut dijemput tim gugus tugas di kantor PT Waskita Karya karena dianggap tidak melakukan isolasi mandiri saat tiba di Kota Tebing Tinggi. Sementara itu, manajer proyek pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Parapat Zona 1A, Agus Herijanto mengatakan pihaknya telah menjalankan protokol kesehatan COVID-19 yang ditetapkan perusahaan. Menurut Agus, seluruh pekerja tersebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan dari daerah asal dan sesampainya di Kota Tebing Tinggi mereka menjalani rapid test yang hasilnya non-reaktif COVID-19. Jadi gini Pak, yang kemarin itu sebelumnya dari pihak Waskita, dari sebelum berangkat ke Tebing Tinggi, orang-orang itu sudah dilaksanakan tes atau minta surat keterangan sehat dari rumah sakit setempat. Setelah sampai di Tebing Tinggi, kita setelah istirahat 1 hari, kita sudah lakukan tes rapid semua dan hasilnya non-reaktif. Kemudian setelah non-reaktif, kita panggil ke kantor untuk induksi. Jadi apa-apa yang dilaksanakan dan apa yang harus dijaga pelaksanaan pekerjaan selama pandemi COVID ini. Rencananya 32 pekerja tersebut akan menjalani karantina selama 14 hari. Hal ini berdampak terganggunya proses pengerjaan pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Parapat. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Karo memusnahkan barang bukti dari tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum atau inkrah. Total sebanyak 5 kg barang bukti narkotika beserta mesin judi turut dimusnahkan dengan cara dibakar. Kejaksaan Negeri Karo melakukan pemusnahan barang bukti dari tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurut Kepala Seksi Barang Bukti Kejari Karo, pemusnahan barang bukti ini periode bulan Februari sampai Juni tahun 2020 dengan total sebanyak 59 perkara. Dan juga telah mengembalikan uang hasil sitaan kepada kas negara sebesar 20 juta.
Dalam pemusnahan tersebut, sebanyak total 5 kg narkotika jenis ganja kering dan sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan atau diblender dan sebagian lagi dibakar. Adapun rincian barang bukti yang dimusnahkan, barang bukti narkotika jenis sabu total seberat 1,2 kg dari 34 perkara dan narkotika jenis ganja seberat 4,4 kg dari 9 perkara. Sementara tindak pidana perjudian sebanyak 11 perkara, 2 perkara jenis perjudian mesin ketangkasan, dan 9 perkara jenis perjudian togel. Pada hari ini kita Kejaksaan Negeri Karo melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika dan tindak pidana umum lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk barang bukti yang kita musnahkan pada hari ini, ini terdiri dari narkotika jenis sabu sebanyak 1.247,49 gram yang terdiri dari 34 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dan untuk narkotika jenis ganja sebanyak 4.411,86 gram. Dalam pemusnahan tersebut dihadiri oleh petugas kepolisian Polres Tanah Karo, Dinas Kesehatan Karo, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, Polrestabes Medan memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 35 kg. Barang bukti tersebut disita dari 2 tersangka jaringan narkotika internasional dalam serangkaian operasi yang dilakukan pada Mei hingga saat ini. 1 tersangka terpaksa ditembak mati oleh petugas. Petugas Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap upaya pengedaran narkotika jenis sabu jaringan internasional di Medan Teluk Nibung, Tanjung Balai pada Mei kemarin. Dalam operasi tersebut, 2 tersangka berhasil diringkus, namun 1 orang tersangka terpaksa ditembak mati karena melawan petugas. Dalam operasi tersebut, polisi juga menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 35 kg. Setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka, polisi kemudian melakukan pemusnahan barang bukti tersebut. Adapun pemusnahan seluruh barang bukti itu dilakukan dengan cara direbus. Polisi juga menyisakan sebagian kecil dari barang haram tersebut untuk digunakan sebagai barang bukti di persidangan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan, sebelum dimusnahkan narkoba ini dicek keasliannya oleh tim laboratorium forensik. Hasil dari penindakan tanggal 21 Mei kita dapat 5 kilo, kemudian tanggal 31 Mei kita dapat 30 kilo. Yang dikemas dalam bungkus teh Cina. Bungkus teh Cina. Merupakan jaringan internasional. Ya, ini kalau dipakai bisa menyelamatkan sekitar 350.000 generasi muda kita. Ya. Pak, terkait dengan jaringan ini apakah masih akan terus kita kembangkan lagi atau sudah berhenti, Pak? Pasti akan kita kembangkan terus. Pasti akan kita kembangkan terus. Saat ini tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Junto 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman penjara seumur hidup. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tengah mempersiapkan sejumlah daerah di Sumatera Utara untuk dijadikan sentra produksi bawang putih. Langkah tersebut ditempuh untuk memenuhi kebutuhan serta menekan ketergantungan terhadap bawang putih impor dari Cina dan India. Produksi bawang putih di Sumatera Utara hingga kini masih defisit. Dari kebutuhan sekitar 26.000 ton, produksi bawang putih Sumatera Utara baru bisa memenuhi sekitar 900 ton hingga 1.000 ton. Kondisi ini membuat Sumatera Utara masih mengandalkan pemenuhan kebutuhan bawang putih dengan mengimpor dari Cina dan India, serta mendatangkan dari daerah lain di Indonesia. Tak heran jika lebih dari 90% bawang putih di pasaran merupakan bawang impor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini tengah mempersiapkan sejumlah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tinggi itu, setidaknya bisa swasembada.
Beberapa daerah seperti Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Dairi, Tanah Karo, dan Samosir dipersiapkan menjadi sentra produksi bawang putih lokal. Sejauh ini proses pembudidayaan bawang putih di beberapa daerah tersebut sudah menunjukkan hasil yang baik. Pemerintah hanya tinggal berupaya menambah lahan tanam untuk menggenjot produksi. Adapun dalam memenuhi kebutuhan sebesar 26.000 ton, daerah ini setidaknya membutuhkan 5.000 hektar lahan dengan rata-rata produksi 8 ton per hektar. Demikian juga bawang putih. Bawang putih ini kita sudah coba tahun ini. Pak Gubernur sudah panen di Humbang Hasundutan. Cukup bagus. Tidak, kita lihat dari produksi yang ada, itu tidak jauh berbeda dengan impor. Tidak jauh berbeda dengan impor. Baik itu besarannya, baik itu warnanya dan sebagainya semuanya. Itu cukup bagus. Jadi kita akan mengembangkan di kawasan-kawasan di Humbang Hasundutan. Di Humbang Hasundutan, Pak Gubernur sudah menekankan kepada Pak Bupati supaya kita lola di sana. Sehingga Humbang Hasundutan itu bisa memberikan harapan kepada kita untuk menjadi sentra produksi bawang putih. Ini sentra bawang putih untuk mencukupi kebutuhan Sumatera Utara. Pemprov Sumut juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah guna menyiapkan lahan produksi bawang putih. Sentra-sentra produksi tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan bawang putih di Sumatera Utara yang selama ini masih belum terpenuhi. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, agar tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di masa normal baru, pemerintah Kota Binjai mulai melakukan uji coba program SIGUM atau Sistem Informasi Guru Mengajar. Uji coba diikuti 4 sekolah setingkat SMA yang ada di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Uji coba program Sistem Informasi Guru Mengajar atau SIGUM ini dipantau langsung oleh Dinas Pendidikan dan sejumlah kepala sekolah dari Ruang Binjai Common Center atau BCC yang ada di Pemko Binjai. Wali Kota Binjai, Muhammad Idaham, dan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, ikut memantau langsung uji coba program baru untuk efektivitas belajar mengajar siswa tersebut. Di uji coba perdana ini dimulai untuk tingkat SMA, yang diikuti sebanyak 80 siswa yang berasal dari SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Kota Binjai, serta siswa dari SMA Negeri 1 Kecamatan Bahorok dan siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Sri Ulina Ginting mengatakan, uji coba awal ini diberikan 2 pelajaran, komputer dan matematika, dan dilakukan secara online. Untuk uji coba awal ini, program SIGUM berjalan dengan lancar dan bisa diikuti seluruh siswa. Hari ini ada 2 mata pelajaran dari SMA 2, yaitu pelajaran tentang teknik komputer dan jaringan, juga yang kedua itu dari SMA 1 matematika. Diikuti oleh 20 dari SMA 1, 20 siswa dari SMA 2, 20 siswa dari SMA 1 Bahorok, SMA 1 Bahorok ya Pak ya, dan satu lagi dari SMA Negeri 1 Selesai. Setelah uji coba untuk tingkat SMA, direncanakan minggu depan akan dilakukan uji coba untuk tingkat SMP dan sekolah dasar. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, guna mengoptimalkan pilot proyek daerah kabupaten yang bebas pungli, Tim Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara kunjungi Labuhan Batu Selatan untuk memberikan arahan dan bimbingan serta bersinergitas. Kabupaten Labuhan Batu Selatan terpilih menjadi salah satu kabupaten kota di Sumatera Utara yang bebas pungli. Hal tersebut disampaikan dari hasil rapat Tim Saber Pungli Provinsi beberapa waktu lalu. Penilaian ini sendiri dinilai dari beberapa aspek, di antaranya tingginya partisipasi tokoh masyarakat dan aparatur negara dalam pencegahan pungli dan rendahnya laporan terkait pungli itu sendiri. Asisten Bidang Pengawasan Kejati Sumatera Utara Didi Suhardi selaku Ketua Pelaksana 2 Saber Pungli Sumatera Utara menjelaskan kedatangan pihaknya untuk memberi arahan dan bimbingan agar upaya saber pungli di Labuhan Batu Selatan lebih optimal. Ini adalah kunjungan Tim Saber Pungli UPP Provinsi Sumatera Utara. Kita bersinergitas dengan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Tim Saber Pungli UPP Kabupaten Labuhan Batu untuk bisa lebih optimal lagi di dalam mencapai tujuan terkait dengan setelah dicanangkannya sebagai pilot proyek kabupaten yang bebas pungli. Sewaktu rapat kerja di Samosir, salah satu dari kabupaten di Sumatera Utara ini, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, telah mencanangkan kabupaten bebas pungli, bebas dari pungutan liar. Sementara Bupati Labuhan Batu Selatan Wildan Aswan Tanjung bersyukur atas ditunjuknya Labuhan Batu Selatan menjadi salah satu dari 4 daerah di Provinsi Sumatera Utara yang bebas pungli. Pihaknya akan mengoptimalkan layanan online di seluruh pelayanan masyarakat untuk mempersempit peluang tindak pidana pungli. Ya, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali yang namanya Labuhan Batu Selatan masuk dalam kategori pilot project. Ya, mudah-mudahan dalam saber pungli ini dapat kita junjung tinggi bahwasanya saber pungli tidak ada, maksudnya sifatnya tidak ada pungutan liar di Labuhan Batu Selatan ini. Tanggapannya sangat positif. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.